لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah pertemukan kita dalam majelis Ahad subuh dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang dan nyaman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini, salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduknya kita di pengajian pagi ini Allah catat juga sebagai kebaikan untuk kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita, Rasul kita yang tercinta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk ahlul bait beliau, para keluarga beliau, para sahabat beliau. Mereka lah orang-orang mulia, dan semoga Allah jadikan kita sebagai umat Rasulullah, pengikut Rasulullah yang bisa terus istiqomah menjalankan ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kisah perang Badar. Pertemuan lalu sampai di tibanya pasukan Quraisy di sebuah tempat yang bernama Lembah Badar. Nah, sehingga kedua pasukan ini, pasukan Quraisy dan pasukan kaum muslimin, ini sudah berhadapan-hadapan. Ada satu doa Rasulullah SAW ketika kedua pasukan ini sudah saling berhadapan-hadapan. Rasulullah bersabda, Allahumma hadihi Quraisy, ya Allah, inilah Quraisy, qad aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha, mereka datang dengan kecongkakan dan kesombongannya. Tahatuka wa tukadzibu rasulah, yang memusuhimu dan mendustakan Rasul. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, ya Allah, yang kuharapkan adalah pertolonganmu. Alladhi wa'adtani, seperti yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma akhidhumul ghada, ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini. Nah, ini doa Rasulullah ketika kedua pasukan ini sudah berhadapan-hadapan. Langsung curhat sama Allah, ya, di depan kita ini ada pasukan Quraisy. Mereka orang yang sombong, mendustakan Rasul. Minta Allah turun tangan, ya, agar memberikan atau menurunkan pertolongannya. Maka mulailah Rasulullah SAW
merapikan barisan pasukan kaum muslimin, ya, seperti mau sholat bersosok. Maka ada satu kejadian yang menarik juga pada saat itu, yang menarik perhatian para sahabat yang lain. Seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah, ketika Rasulullah itu sedang meluruskan barisan pasukan, dia bergeser dari barisannya, agak maju ke depan. Terus akhirnya ya bahasanya itu dipukul sama Rasul. Kata Rasul, luruskan barisan wahai Sawad. Namanya dipukul, kena lah ya, kena bagian perutnya. Terus Sawad mengatakan, ya Rasulullah, Anda telah membuat saya sakit, ya, karena kena pukulan itu. Maka berilah kesempatan kepada saya untuk membalasnya. Akhirnya Rasulullah menyingkap bajunya di bagian perutnya itu sambil mengatakan, kalau begitu balaslah sekarang. Ya, dibuka baju Rasul sampai kelihatan perutnya itu, kulit perutnya itu terlihat. Maka Sawad itu langsung menghambur memeluk Rasulullah SAW. Tadinya kan pengen ngebales, bahasanya ya, pengen ngebales sampai kulit perut Rasulullah itu terlihat, tapi yang dilakukan oleh Sawad adalah memeluk Rasulullah. Maka Rasulullah nanya, ada apa dengan wahai Sawad? Kata Sawad, telah datang apa yang engkau lihat saat ini wahai Rasulullah. Sudah lama sekali aku ingin kulitku ini bisa bersentuhan dengan kulitmu. Maka sekaranglah kesempatannya. Gitu. Akhirnya Sawad memeluk Rasulullah SAW, dan dia ingin di saat-saat terakhir hidupnya itu kulitnya itu bisa bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW. Nah, ini sama seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang lain. Ukasyah, ya, ketika Rasulullah sakit, terus nanya kepada sahabatnya, ada nggak orang yang pernah aku sakiti tapi belum mendapatkan hak yang setimpal. Ukasyah langsung berdiri. Pada saat itu Rasulullah sedang sakit, ya, berdiri, saya wahai Rasulullah. Rasulullah lagi sakit, sudah payah, ya, ternyata Ukasyah itu berdiri dan membuat sahabat yang lain melototin Ukasyah. Apa-apa kamu Ukasyah? Akhirnya Ukasyah cerita pernah kena pukul Rasulullah, ya, Rasulullah memberikan kesempatan membalas. Kata Ukasyah, bukan di sini, ya, tapi di bagian yang lain. Dibuka baju Rasul, ya, akhirnya setelah terbuka, ya, kulit badannya itu terlihat. Langsung Ukasyah berhambur memeluk Rasulullah SAW. Padahal para sahabat ini kan sudah setiap hari berinteraksi dengan Rasul, tapi masih saja ada kerinduan yang sangat besar, ada keinginan yang sangat besar agar kulit mereka ini, kulit sahabat ini bisa bersentuhan langsung dengan kulit Rasulullah. Karena mereka meyakini kalau kulitnya sudah bersentuhan dengan kulit Rasul, maka ini nanti akan melindungi mereka dari azab neraka. Ya, apalagi kita yang ketemu dengan Rasul enggak, melihat juga enggak, ngobrol juga enggak. Kita cuma mendengar kisah atau cerita tentang Rasulullah SAW. Pasti juga punya kerinduan yang besar. Tapi Masya Allah, Rasulullah pun ternyata sudah mengungkapkan hal itu. Kata beliau, aku sangat rindu dengan ikhwani, dengan saudara-saudara. Sahabat langsung komentar, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul? Kata Rasul, bukan.
kalian bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa yang menjadi saudara-saudara itu ya Rasulullah? Rasulullah sebutkan mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, berindu untuk bertemu dengan kita. Maka kita pun harusnya juga memiliki kerinduan yang besar untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak berhenti mulut kita itu selalu mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah satu episode, satu kejadian yang menarik perhatian sahabat. Kalau bahasa kita, sahabat ada aja gitu, ya. Orang lagi serius ini udah mau perang gitu kan ya, tapi dia masih saja membuat satu kejadian yang bahkan disebutkan kejadian yang lucu, kejadian yang membuat yang lain itu tertawa. Selesai, Rasulullah melanjutkan merapikan pasukan, merapikan barisan, juga memberikan instruksi militer. Ya, salah satunya adalah pesan kepada pasukan pemanah. Kalau pasukan masih terlalu jauh, jangan kalian lepaskan anak panahmu. Tapi kalau mereka sudah dekat, segera lepaskan anak panahmu. Jangan kalah cepat dengan pasukan Quraisy. Itu disampaikan. Setelah selesai, Rasulullah kembali ke tendanya, didampingi oleh Abu Bakar. Kemudian juga ada pasukan yang menjadi pelindung Rasulullah, dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Ya, ini pasukan apa namanya? Pasukan elit, apa istilahnya kemarin viral itu? Lasus, laskar khusus, ya. Laskar khusus, ya, yang khusus menjaga atau melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah curhat sama Allah, berdoa kepada Allah saat sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Quraisy, begitu pun dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal pemimpin orang Quraisy, dia pun juga berdoa sama Allah. Ya, Abu Jahal itu berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal mengatakan dalam doanya, Allahumma aqta'na rahim wa atana bima la na'rifu fa'ahinhul wada. Ya Allah, apakah kami harus memutuskan tali silaturahim? Karena yang dihadapinya itu bukan orang lain, ya. Yang dihadapinya itu bukan orang lain. Di sana itu di barisan Rasulullah ada bapaknya, ada anaknya, ada saudaranya. Dia bukan orang lain. Wa atana bima la na'rifu, dan menanggung akibat yang belum kami ketahui secara pasti. Fa'ahinhul wada, maka hancurkan dia pada pagi ini ya Allah. Itu tanya Abu Jahal. Terus dilanjutkan, Allahumma ayyuna kana ahabbu ilaik. Ya Allah, siapakah yang lebih engkau cintai, wa ta'aka, dan lebih engkau ridhai di sisimu, fansurhul yaum, maka tolonglah dia pada hari ini. Itu orang musyrik kafir Quraisy ketika doanya sama Allah, ya, mintanya juga sama Allah. Karena mereka ketika ditegur, ya, ketika ditanya kenapa kalian nyembah patung itu, kenapa kalian nyembah berhala itu, kata dia, kami bukan menyembah patung ini, kami menyembah Allah, tapi melalui perantaraan patung, berhala, dan sebagainya. Jadi disebut Allah. Nah, ini kan jadi benarkan juga kan.
Menyembah Allah bukan begitu caranya. Nah ini menarik, orang kafir Quraisy itu ketika doanya juga sama Allah. Ya, sehingga ada ulama yang menyebutkan orang kafir Quraisy itu masih lebih baik dibandingkan dengan orang Syiah. Tahu Syiah ya? Orang Syiah. Karena orang kafir itu ketika doa sama Allah mintanya. Tapi orang Syiah ketika berdoa, terus ketika menghadapi situasi yang genting, atau ketika dia merasa kehidupannya sulit, itu doanya bukan sama Allah. Doanya ke siapa? Komentar mereka, ya Ali, ya Ali. Ya, mintanya itu sama Ali. Ada satu video tuh, ketika pesawat lagi turbulensi, penumpangnya orang Syiah. Ya, mereka baru dari mana gitu ya, habis tawaf atau habis ziarah di satu tempat. Ketika di luar turbulensi itu pesawat, buat teriak-teriak mereka, ya Ali, ya Ali. Jadi mintanya sama Ali, ya, bukan sama Allah. Nah, berarti mereka menganggap Tuhan mereka itu adalah Ali. Ya, kadang-kadang mereka juga menyebut dia Fatimah Zahra, istrinya Ali. Ya, nah ini kan salah satu bukti jelas tentang kesesatan orang-orang Syiah itu. Ya, makanya sampai ada yang menyebutkan, seorang ulama menyebutkan kafir Quraisy itu masih lebih baik dari orang Syiah. Mereka doanya sama Allah juga, meskipun ada penyimpangan, ada kesesatan, tapi orang Syiah itu Tuhannya bukan Allah lagi, Tuhannya yang lain. Gitu. Makanya mereka mengatakan, orang Syiah ini mengatakan Jibril itu salah alamat mengirimkan wahyu kepada Rasulullah, kepada Muhammad, harusnya kepada Ali. Mereka juga mengatakan Tuhan kami bukan Tuhan yang mengirimkan wahyu kepada Muhammad. Ya, itu orang Syiah, keyakinan mereka. Nah inilah yang dilakukan oleh Abu Jahal. Dia pun berdoa meminta kepada Allah. Makanya Allah kemudian menurunkan satu ayat di dalam surah Al-Anfal ayat ke-19. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kalian orang-orang musyrik mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepada kalian. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Kalau kalian berhenti, maka itulah yang lebih baik bagi kalian. Kalau mau berhenti, kalau usah perang, itu lebih baik sebenarnya. Wa in ta'udu na'udu wa lan tughniya 'ankum fi'atukum syai'an walau kathura wa anna Allaha ma'al mu'minin. Kalau kalian kembali, niscaya kami kembali pula, balik lagi ke Mekah, maka yang kaum muslimin juga akan kembali ke Madinah. Tidak usah perang. Dan angkatan perang kalian sekali-kali tidak akan dapat menolak kalian dari satu bahaya apapun. Ya, bahaya yang datang kepada mereka itu tidak bisa ditolak. Biarpun dia banyak, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya, ini balasan Allah terhadap doanya Abu Jahal, ya, yang sama-sama dengan Rasul itu mencari keputusan, dan keputusan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, nah setelah itu bala peperangan sudah mulai menyala, diawali oleh seorang pasukan Quraisy yang namanya Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Nah, ini orang yang temperamental, perangainya kasar, akhlaknya buruk. Nah, dia keluar dari pasukan, kemudian dia menuju ke kolam Badar, ya, mata air Badar, mau ngambil air, ambil minum, karena kan haus gitu, perjalanan jauh dari Mekah ke Badar itu, ya, apalagi yang jalan kaki, ya, pasti capek, lelah. Akhirnya dia mendatangi air Badar, mata air Badar, ngambil air.
langsung disamperin sama Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Nah itu nggak pakai ngobrol-ngobrol, ya, nggak pakai basa-basi. Gimana kabarnya? Enggak. Langsung Hamzah maju, terus nyamper dia dengan tebasan pedangnya. Putuslah kakinya Al-Aswad, ya, putus sampai dibilang darahnya itu bahasanya muncrat darahnya, ya, darahnya muncrat terus mengenai orang-orang di sekitarnya. Nah, putus kakinya, terus dia masih berusaha merangkak ke air, disambut lagi oleh Hamzah dengan pedang yang lain, dengan tebasan pedang yang berikutnya, sampai akhirnya Al-Aswad ini terbunuh di kolam Badar itu. Nah ini yang disebut sebagai korban pertama, berasal dari pasukan Quraisy. Nah berikutnya, episode berikutnya ada yang namanya perang Pati, ya. Ngelihat Al-Aswad sudah terbunuh, maju 3 orang penunggang kuda dari pasukan Quraisy, dan 3-tiganya ini adalah saudara, keluarga. Yang pertama yang namanya Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, dan yang ketiga Al-Walid bin Utbah. Ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ini adik kakak, ya, adik kakak. Nah Utbah ini adalah ayahnya istrinya Abu Sufyan, pemimpin Makkah, Hindun binti Utbah, ya. Nah itu ayahnya Hindun. Berarti Rabi'ah ini, Syaibah ini adalah pamannya Hindun, ya, pamannya Hindun. Terus yang ketiga Al-Walid bin Utbah, ini adalah saudaranya Hindun. Jadi bapaknya, pamannya, dan saudaranya Hindun. Nah ini nanti soalnya akan nyambung dengan peristiwa perang Uhud, ya. Nah muncul 3 orang ini, maka ya mereka berteriak dengan lantang meminta adu tanding, ya. Akhirnya dari pasukan kaum muslimin keluar 3 orang, ya, dan 3-tiganya ini berasal dari pemuda Ansor. Auf bin Al-Harith, Muawid bin Al-Harith, adik kakak, ya, Auf dan Muawid. Kemudian Abdullah bin Rawah. Nah, 3 orang sahabat Rasul yang maju ke depan. Orang Quraisy langsung komentar, siapa kalian ini? Ya, kata mereka, kami dari golongan Ansor. Kami gak mau dengan kalian. Kami ingin orang-orang yang terpandang di antara kalian. Tokoh-tokohnya, siapa sih ente gitu, ya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kata orang-orang Quraisy itu, mereka berteriak dengan suara yang lantang, ya Muhammad, akhrij ilaina akufauna min qaumina. Hai Muhammad, keluarkan orang-orang terpandang, ya, yang berasal dari kaum kalian. Maka Rasulullah itu mengatakan, qul ya Ubaidah, bangunlah, majulah wahai Ubaidah, wa qum ya Hamzah, majulah wahai Hamzah, wa qum ya Ali, majulah wahai Ali. Ubaidah bin Al-Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib. Maju mereka bertiga. Yang paling senior itu adalah Ubaidah bin Al-Harith, kemudian Hamzah, paling muda adalah Ali. Orang Quraisy nanya, siapa kalian? Ya, nggak mengenali karena memang wajahnya juga ditutup, ya, kayak kita sekarang pakai masker. Siapa? Kurang kenal karena tertutup masker. Nah akhirnya ya mereka masing-masing menyebutkan nama. Oh kalau begitu kalian memang orang terpandang di antara kami. Ubaidah yang paling senior, yang paling tua umurnya, berhadapan dengan Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Hamzah berhadapan dengan
Syaibah dan Ali berhadapan dengan Al-Walid bin Uqbah. Hamzah dan Ali enggak menemukan kesulitan. Dalam sebentar Ali berhasil membunuh Al-Walid bin Uqbah, begitu pun dengan Hamzah. Dalam waktu yang tidak lama berhasil membunuh Syaibah bin Rabi'ah. Nah, ini lain ceritanya dengan Ubaidah bin Al-Harith ketika menghadapi Uqbah bin Rabi'ah, menghadapi Syaibah. Dua-duanya terluka, termasuk juga Ubaidah. Sampai Ubaidah itu kakinya putus. Ya, Ubaidah itu kakinya putus. Akhirnya, tapi belum meninggal. Ubaidah belum meninggal. Ya, tapi sudah lemah karena kakinya sudah putus. Akhirnya dibopong sama Hamzah dan Ali kembali ke pasukan untuk mendapatkan perawatan. Disebutkan Ubaidah ketika kakinya itu terputus kena tebasan pedang, sama sekali dia tidak mengeluh. Beberapa hari setelah peristiwa Badar, akhirnya Ubaidah itu syahid. Ya, belum sampai Madinah, masih di perjalanan kembali ke Madinah. Nah, kemudian Ubaidah ini wafat. Nah, itu episode perang Tamim. Yang tentu episode perang Tamim ini dimenangkan oleh barisan kaum muslimin, karena di pasukan kafir Quraisy langsung 3 tokohnya yang terbunuh, ya Uqbah, Syaibah dan Al-Walid. Ini tokoh-tokoh kafir Quraisy semuanya. Nah, sedangkan di kaum muslimin nggak ada yang terbunuh saat ini, dia hanya terluka. Nah, ini episode awal dari pecahnya perang Badar. Maka Rasulullah SAW sebagai pasukan tidak henti-henti. Beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhenti memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya sorbannya, kalau kita bilang sorban yang ada di pundak Rasul itu jatuh dan beliau tidak menyadarinya. Kemudian juga beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai disebutkan kepeknya itu kelihatan, tinggi-tinggi diangkat. Nah, ini sebenarnya jadi satu pelajaran buat kita ketika berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita serius doanya, itu jangan apa ya? Jangan malas-malasan angkat tangannya. Ya, termasuk ketika selesai sholat. Nah, kalau serius di doa kita doa serius, kita mintanya sama Allah, jangan malas-malasan angkat tangannya. Nah, ya, kadang-kadang kita minta doa sama Allah, tapi angkat tangannya segan-segan gitu kan. Ya, kalau perlu tinggi-tinggi sekali ya. Ya, itu saking seriusnya kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang cuma begini, minta apa enggak gitu. Ya, kadang-kadang saya dalam hati suka ngomong, bagusnya jangan seperti itu sih kan. Ya, kayaknya kurang serius gitu ya. Ini minta maka kita nggak tahu, gitu kan ya. Nah, bagusnya itu diangkat tangan kita betul-betul sungguh-sungguh. Bahkan sampai ada ulama yang menyebutkan kalau salah satu di antara adab berdoa itu adalah kita gabungkan tangan kita, dua tangan kita, bukan begini, tapi dicantumkan kedua tangan kita. Karena bahasanya kalau dengan posisi tangan seperti ini, yang kita dapat lebih banyak, gitu kan? Coba aja kita ambil air, kita cium air kan, lebih banyak dapatnya ketimbang begini. Bisa cium air cuma lebih sedikit, tapi kalau seperti ini lebih banyak. Gitu. Jadi dengan harapan rahmat Allah yang diberikan kepada kita lewat doa-doa kita itu akan lebih banyak bisa kita dapatkan. Sampai seperti ini.
Saking mendalamnya doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selendangnya jatuh, dia nggak sadar, kemudian diangkat tangannya tinggi-tinggi, sampai Abu Bakar itu nggak tega melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Abu Bakar, cukuplah bagi kau wahai Rasulullah untuk terus-menerus berdoa kepada Allah. Nah, apa saja di antara doa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, Allahumma juzli ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah bagiku apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma inni ansyuruka ahdaka wa wa'adaka, ya Allah, sesungguhnya aku mengingatkan akan sumpah dan janji. Terus sampai nagi-nagi ya kan, memang Allah sering menyampaikan, Allah itu menepati janji, Allah itu gak pernah ingkar. Nah, disitulah Rasulullah itu menagih sama Allah. Buktikan ya Allah kalau engkau memang tidak pernah melanggar janji. Buktikan ya Allah engkau itu memenuhi janji. Sampai ditagih oleh Rasulullah. Allahumma intuhlika hadhihi al-isabatil yawm la tu'bad. Ya Allah, kalau pasukan ini hancur pada hari ini, tentu kau tidak akan disembah lagi setelah ini ya Allah. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawmi abadan. Kecuali wahai Allah, jika engkau menghendaki untuk tidak disembah lagi selamanya setelah ini. Jadi gak apa-apa dah kalah, tapi setelah ini gak akan disembah. Ya, itu di antara doa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul menghibah, sampai bahasanya itu kan menagih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kemudian menurunkan wahyu, Anni ma'akum fatsabitul ladina amanu, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah berdirian orang-orang yang telah beriman. Sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'b fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banana. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang yang kafir. Di ayat yang lain Allah sampaikan, Anni mumitukum bi alfin minal malaikati murdifin, sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut, yang datang secara bergelombang. 1000 malaikat itu jumlahnya sama seperti pasukan Quraisy, 1000 orang. Nah, ini jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Rasulullah ini tiba-tiba diserang kantuk, ya, setelah doa itu diserang kantuk, tapi nggak lama. Kalau kita ngantuk tidur, tiduran ya kan, ngantuk tiduran bablasan. Lagi khutbah Jumat ngantuk, bablasan. Sampai ditanya, kok khutbahnya cepat amat gitu kan? Gimana nggak cepat, orang tidur lah kan, lagi khutbah tidur, jadinya nggak tahu. Ya, nah Rasul garis aku. Ya, tapi dalam sekejap. Nah, setelah hilang ngantuknya, Rasul itu mengangkat kepalanya, mendongakkan kepalanya, kemudian berseru kepada Abu Bakar, Absyir ya Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, hada Jibril alayya sanayahunah, ini Jibril datang di atas gulungan-gulungan debu. Gitu, Masya Allah. Merinding kalau apa ya, kalau kita ada di dalam suasana seperti itu bersama Rasul, menyaksikan keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan, itu Masya Allah, luar biasa. Dalam riwayatnya itu disebutkan, sabda Rasulullah kepada Abu Bakar, Absyir ya Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, ataka nasrullah, telah datang pertolongan Allah. Hada Jibril, ini dia Jibril. Afadat ba'than farsamu biqawlihi wa ala tanayahunah. Ini Jibril datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gulungan-gulungan debu.
Jadi malaikat yang datang itu menunggang kuda, tapi nggak nampak di tanah. Iya, nggak nampak di tanah. Dia berjalan di atas gulungan-gulungan. Ya, Masya Allah. Ini yang terjadi. Kemudian Rasulullah keluar dari tendanya, melompat dengan mengenakan baju besi sambil membaca sebuah ayat, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Beliau ambil segenggam pasir, kemudian mendekat ke pasukan Quraisy, ditiupkan pasir itu. Ya, ditiupkan pasir itu sambil mengatakan syahadil wujuh. Inilah wajah-wajah yang buruk, dan disebutkan pasir-pasir itu semuanya tidak ada satupun pasukan Quraisy yang tidak terkena dengan pasir itu. Ya, ya Masya Allah, semuanya terkena, matanya, tekuknya, mulutnya terkena. Nah, inilah yang kemudian Allah sampaikan di surah Al-Anfal, ayat yang kita sering dengar, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar tatkala kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terbayang suasananya seperti apa? Suasana mulai berkecamuknya peperangan. Ini terakhir ya, 5 menit lagi. Nah, saat beliau mengeluarkan perintah ya kepada pasukan kaum muslimin untuk mengadakan serangan balik, maka Rasulullah itu berseru, syaddu, kokohkanlah, ya, terus memompa semangat pasukan ya untuk semangat berperang, menumpas pasukan kafir Quraisy. Nah, inilah yang kemudian ada seorang sahabat yang namanya Al-Umayr bin Al-Hammam. Saat mendengar instruksi Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardh, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Umayr ini mengatakan bakhti. Nah, yang waktu itu sudah disampaikan. Rasulullah tanya, apa yang membuat kamu mengucapkan bakhti? Tidak ya Rasul, kata Al-Umayr, ini hanya sekedar harapan agar aku termasuk salah satu penghuni surga itu. Maka Rasul mengatakan, kalau begitu sesungguhnya engkau adalah termasuk penghuninya. Ya, disampaikan oleh Rasulullah, Al-Umayr ini akan menjadi salah seorang penghuni surga. Ya, akhirnya dia bawa bekalnya itu adalah kurma, dimasukin ke dalam sebuah tabung, dimakan sebagiannya itu, kemudian dia segera melempar kurma yang dia pegang itu sambil mengatakan, kalau aku masih hidup, ya, kalau aku masih hidup dan masih memakan kurmaku ini adalah kehidupan yang sangat lama. Ya, makan kurma, terus dia masih hidup ketika memakan kurma, dia mengatakan ini adalah kehidupan yang sangat lama. Akhirnya dia maju menerjang musuh sampai akhirnya Al-Umayr ini syahid terbunuh. Ya, karena ingin menjemput surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat lain namanya Auf bin Al-Harith, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang membuat Tuhan itu tersenyum kepada hambanya? Beliau menjawab, Rasul menjawab, kalau dia menjulurkan tangannya ke tengah pasukan musuh tanpa mengenakan baju besi. Akhirnya baju besinya dibuka, dilempar, dibuang, dia maju menerjang musuh sampai Al-Auf itu terbunuh. Terus Rasulullah mengeluarkan perintah untuk mengadakan serangan balik, terus memompa semangat pasukan, ya jangan sampai mereka terlalu semangatnya. Dan ternyata ini sangat ampuh untuk membangkitkan semangat pasukan kaum muslimin. Ya, mereka terus menyerang dengan gencar, mereka terus mencari pasukan musuh. Korban
tapi pihak musuh pun jatuh bergelimpangan. Dan Rasulullah itu tidak pernah berhenti, terus berteriak dengan suara yang lantang, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya, golongan itu pasti dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Terus saja begitu. Nah, ini ada satu riwayat dari Ibu Sa'ad dari Ikrimah, dia mengatakan pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang membawanya. Tahu-tahu udah apa namanya semplek gitu banget gitu. Nggak kelihatan tuh siapa yang nyerang. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang menerasnya. Ya, nah itulah malaikat-malaikat Allah. Ibnu Abbas mengatakan, tatkala seorang dari pasukan muslimin berusaha keras menghabisi salah seorang pasukan musyrik di hadapannya, tiba-tiba ada letupan cambuk berdengung, gitu kan, keras, ya, dan suara seorang penunggang kuda sambil mengatakan, majulah terus wahai Yesus, majulah terus, tapi orang nggak kedengeran, ya. Nah terus dia melihat pasukan muslim melihat pasukan musyrik tadi yang di depan itu sudah terbunuh di depannya. Nah ini diantara apa namanya bantuan malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun juga terus menerjang pasukan musuh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kisah lanjutan dari episode perang Badar, ya, karena menarik ya. Jadi apa namanya cuplikan episode ini sengaja disampaikan agar dia menjadi informasi buat kita bagaimana suasana perang Badar itu adalah suasana yang sangat genting, karena ini akan menjadi penentu eksistensi orang-orang yang beriman. Kalau mereka kalah, maka Allah tidak akan disembah lagi setelahnya. Kalau mereka menang, maka agama Allahnya akan semakin berkembang, insyaallah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai sini dulu karena sudah jam 6. Nanti kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.